Halo semuanya, di video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang percobaan viskositas. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifda Aliasari dari Fakultas Teknik Industri. Nama saya Dianurani Ramadanti dari Fakultas Teknik Industri. Jadi, di dalam percobaan viskositas ini terdapat dua tujuan. Yang pertama, memahami bahwa benda yang bergerak di dalam fluida akan mengalami gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida itu sendiri. Yang kedua, menentukan koefisien viskositas fluida dengan menggunakan hukum Stokes. Selanjutnya yaitu dasar teori. Kekentalan adalah sifat suatu zat cair disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi zat cair tersebut. Satuan internasional untuk koefisien viskositas adalah Newton second per meter persegi atau Pascal second. Hukum Stokes adalah gaya gesek antara permukaan benda padat yang bergerak di fluida sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda tersebut terhadap fluidanya. Selanjutnya, hukum Stokes dapat dirumuskan dengan min 6pi dikali dengan koefisien viskositas dikali dengan jari-jari bola, kemudian dikali dengan kecepatan relatif benda terhadap fluida. Kenapa terdapat tanda negatif pada rumus tersebut? Karena tanda negatif itu menunjukkan bahwa gaya gesekan benda arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Maka, selama bola bergerak beraturan, gaya-gaya pada bola memenuhi persamaan. Koefisien viskositas sama dengan 2 dikali jari-jari kuadrat dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan selisih antara massa jenis fluida dengan massa jenis bola yang dibagi dengan 9 yang dikali dengan jarak antara batas atas dan batas bawah yang dibagi dengan rata-rata waktu tempuh. Alat-alat yang diperlukan yaitu mikrometer sekrup, jangka sorong, tabung gelas berisi fluida, kelereng, stopwatch, dan densimeter. Bisa kita lihat di sini terdapat mikrometer sekrup yang digunakan untuk mengukur diameter kelereng, kemudian di bawahnya terdapat jangka sorong untuk mengukur diameter dalam tabung fluida, kemudian di sebelahnya terdapat tabung fluida, di sebelahnya lagi terdapat stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu yang ditempuh dari batas atas sampai dengan batas bawah, kemudian di bawahnya terdapat kelereng yang digunakan untuk menguji pada percobaan ini. Kemudian di sebelahnya terdapat tabung gelas yang berisi fluida yang terdapat densimeter yang digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Cara kerja yang pertama yaitu mengukur diameter 3 jenis bola atau kelereng menggunakan mikrometer sekrup. Kemudian mengukur juga diameter dalam tabung menggunakan jangka sorong. Setelah itu mengukur massa jenis fluida yaitu oli dengan menggunakan densimeter. Kemudian menentukan jarak S, batas atas dan batas bawah dengan jarak S 40 sampai dengan 90 cm dengan interval 10 sampai dengan 20 cm. Setelah itu, bola atau kelereng dijatuhkan ke dalam fluida tanpa kecepatan awal dan catat waktu T, yaitu waktu yang digunakan untuk menempuh jarak S dari batas atas sampai dengan batas bawah. Kemudian mengukur waktu tempuh untuk 3 variasi jarak S yang berbeda. Setelah itu, jika sudah melakukan semuanya, ulangi dari 1 sampai dengan 5 dengan 3 bola yang memiliki diameter yang berbeda. Setelah melakukan percobaan, kami mendapatkan data hasil pengukuran. Yang pertama, massa bola 1 yaitu 1,8 gram, massa bola 2 5,2 gram, massa bola 3 21 gram. Diameter dalam tabung fluida yaitu 4,892 cm dan massa jenis oli sebesar 0,885 gram per cm kubik. Untuk bola 1 dengan massa sebesar 1,8 gram didapatkan tabel hasil pengukuran yaitu diameter 1,07 cm, diameter kedua 1,08 cm, dan diameter ketiga 1,06 cm. Kemudian jarak batas atas dan batas bawah 42 cm, waktu pertama 2,85 second, waktu kedua 2,81 second, waktu ketiga 2,78 second. Kemudian dengan interval 10 yaitu jarak 52 cm, didapatkan waktu sebesar 3,37 second, kemudian waktu kedua 3,38 second, dan waktu ketiga 3,38 second. Dengan jarak 10 lagi, interval 10, jarak 62, didapatkan waktu pertama yaitu 4 second, waktu kedua 3,93 second, dan waktu ketiga 3,94 second. Berikut adalah tabel untuk masa kedua. Berikut adalah tabel untuk masa ketiga. Selanjutnya adalah analisa data.
dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dan massa sebesar 0,0018 kg, didapatkan tabel hasil diameter sebagai berikut. Contoh perhitungan. Untuk menghitung diameter rata-rata bola 1, menggunakan rumus tersebut dihasilkan 0,0107 meter. Kemudian untuk menghitung radius bola 1, menggunakan rumus tersebut dihasilkan 0,00535 meter. Untuk mencari nilai-nilai yang terdapat pada tabel akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Selanjutnya, kita menghitung waktu rata-rata pada data nomor 1. Kita mendapatkan nilai waktu rata-rata pada data nomor 1 yaitu 2,813 sekon. Kemudian menghitung massa jenis rata-rata bola 1 dengan rumus M per V. Kita mendapatkan nilai 2807,648 kg per meter kubik. Kemudian menghitung viskositas fluida pada data nomor 1 dengan rumus 2 dikali jari-jari kuadrat dikali gravitasi dalam kurung massa jenis rata-rata dikurangi massa jenis fluida per 9 dikali jarak per rata-rata waktu. Nah, kita mendapatkan nilai 0,802 Pascal sekon. Kemudian kita akan mencari nilai deviasi viskositas fluida, deviasi standar dari rata viskositas fluida seperti pada tabel berikut ini. Pertama, kita menghitung viskositas fluida rata-rata dengan menjumlahkan viskositas fluida dan dibagi 3. Kita mendapatkan nilai 0,781 Pascal sekon. Untuk menghitung deviasi viskositas fluida, kita menggunakan cara viskositas fluida pertama dikurangi viskositas fluida rata-rata. Kita mendapatkan nilai 0,021 Pascal sekon. Kemudian menghitung deviasi standar dari rata-rata viskositas fluida dengan cara akar jumlah dari deviasi viskositas fluida kuadrat per N dalam kurung N-1. N di sini adalah banyaknya data viskositas fluida di mana yaitu ada 3. Lalu kita mendapatkan nilai 0,011 Pascal sekon. Dan yang terakhir menghitung viskositas fluida dengan cara rata-rata viskositas fluida kurang lebih standar deviasi dari rata-rata viskositas fluida. Kita mendapatkan hasil 0,781 kurang lebih 0,11 Pascal sekon. Contoh perhitungan yang sudah dijelaskan untuk bola 1 tadi, kita gunakan kembali untuk menghitung bola 2 dan bola 3. Berikut adalah data-data yang kami dapatkan untuk bola 2 dan bola 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Fluida yang digunakan dalam percobaan ini adalah oli dengan massa jenis sebesar 885 kg per meter kubik. Untuk mengetahui massa jenis bola, kami membagi massa bola dengan volume bola. Menurut teori, semakin besar massa bola, maka akan semakin besar massa jenisnya. Semakin besar diameter bola, maka akan semakin kecil massa jenis bola. Tetapi dari data hasil percobaan, nilai massa jenis bola rata-rata pada massa jenis pertama yaitu 2807,648 kg per meter kubik. Yang kedua, 2834,990 kg per meter kubik. Dan yang ketiga, 2489,664 kg per meter kubik. Hal ini terjadi karena menurut teori diameter berbanding terbalik dengan massa jenis. Sedangkan massa jenis berbanding lurus dengan massa benda. Oleh karena itu, massa jenis bola tidak konstan naik maupun konstan turun. Sebuah benda yang bergerak di dalam fluida mengalami gesekan. Hal ini disebabkan oleh sifat kekentalan fluida tersebut. Saat bola dijatuhkan tanpa kecepatan awal ke dalam tabung yang berisi fluida, bola akan mengalami gaya Archimedes, gaya Stokes, dan gaya berat. Bisa dilihat di gambar, untuk dua panah ke atas ada Fs dan Fa. Fs artinya gaya Stokes, Fa artinya gaya Archimedes, sedangkan panah yang ke bawah adalah gaya berat. Nah, saat bola dijatuhkan tadi itu,
Bola tersebut akan bergerak ke bawah mula-mula dengan kecepatan, sehingga kecepatannya bertambah, dan suatu saat kecepatan bola akan konstan. Nah, saat itulah kecepatan bola mencapai kecepatan terminal. Hukum Stokes terjadi jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Jadi misalnya bolanya kan turun ke bawah, nah gaya geseknya tuh ke atas. Itu. Terus cara terjadinya hukum Stokes adalah bendanya berbentuk bola, terus fluida itu tidak bergejolak atau tidak terjadi turbulensi, dan luas penampang tabung tempat fluida itu cukup besar dibandingkan ukuran bola. Kecepatan bola juga dipengaruhi oleh kekentalan fluida. Jadi saat kecepatan bolanya itu jatuh semakin cepat, maka artinya kekentalan fluida itu semakin kecil. Sebaliknya, saat kecepatan bola yang jatuh itu lambat, itu artinya kekentalan fluida besar. Sesuai hasil percobaan, nilai viskositas berbanding terbalik dengan kelajuan bola. Dengan nilai percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, viskositas fluida rata-rata yang didapatkan yaitu yang pertama 0,781 Pascal Second, dan yang kedua yaitu 1,123 Pascal Second, dan yang ketiga 2,424 Pascal Second. Nah, kelihatan kan dari hasil-hasil itu tadi, yang pertama kan lebih kecil, terus yang kedua semakin besar, terus yang ketiga juga semakin besar. Nah, terus bola yang dijatuhkan itu kan punya masanya. Terus ada pengaruhnya juga. Pengaruhnya yaitu semakin besar massa bola, maka akan semakin cepat juga kecepatan bola. Artinya, massa bola berbanding lurus dengan kecepatan bola tersebut. Sesuai dengan hasil percobaan, bola 1 yang bermassa 0,0018 kg memiliki kecepatan sebesar 0,149 meter per second. Kemudian bola 2 yang bermassa 0,0052 kg memiliki kecepatan sebesar 0,213 meter per second. Kemudian bola 3 yang bermassa 0,021 kg memiliki kecepatan sebesar 0,228. Nah, kelihatan dari hasil ini kita mendapatkan kecepatan yang semakin membesar. Selanjutnya yaitu hubungan antara viskositas dengan kecepatan benda. Yaitu semakin besar kecepatan benda, maka nilai viskositasnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan bola, maka nilai viskositasnya semakin besar. Sehingga nilai viskositas itu berbanding terbalik dengan kecepatan bola. Dengan demikian, untuk bola 1 didapatkan viskositas rata-ratanya adalah 0,781 Pascal Second atau 0,781 kurang lebih 0,011 Pascal Second. Untuk bola 2 memiliki viskositas sebesar 1,123 Pascal Second atau 1,123 kurang lebih 0,012 Pascal Second. Bola 3 viskositasnya adalah 2,424 Pascal Second atau 2,424 kurang lebih 0,013 Pascal Second. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ada 2 kesimpulan dari percobaan kali ini. Yang pertama, jika suatu tabung gelas berisi zat cair atau fluida, maka benda tersebut akan mengalami gesekan yang ditimbulkan dari viskositas fluida tersebut, sehingga suatu saat benda akan mencapai kecepatan terminal. Yang kedua, koefisien kekentalan zat cair untuk bola 1 adalah 0,781 Pascal Second atau 0,78 kurang lebih 0,011 Pascal Second. Untuk bola 2 adalah 1,123 Pascal Second atau 1,123 kurang lebih 0,012 Pascal Second. Sedangkan untuk bola 3 adalah 2,424 Pascal Second atau 2,424 kurang lebih 0,013 Pascal Second. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan.